Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipa, semester 3 program studi PGSD. Saya dari kelompok 5, yaitu berserta teman saya bernama Aprilia Paut. Di sini kami memenuhi tugas dari dosen pengampu Hajar Rafiah MPD yang mata kuliahnya kajian matematika SD2. Nah, di dalam memenuhi tugas kajian matematika SD2 ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang statistika, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Sebelum kita membahas tentang pemusatan data dan ukuran penyebaran data, kita ketahui dulu apa itu statistika dan statistik. Yang pertama, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data dari data yang berupa angka. Apa itu statistik? Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Adapun definisi statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah catatan atau angka-angka, bisa disebut bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menyatakan letak data. Dalam ukuran pemusatan data terdapat rata-rata atau min, modus, dan median. Rata-rata atau min adalah hasil bagi antara jumlah semua data pengamatan dengan banyak data. Min dapat dirumuskan seperti rumus di bawah ini. Dan nama saya Aprilia Paut, NPM 3061956095, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Supaya lebih paham, ayo kita kerjakan soal berikut. Jumlah jam dalam seminggu yang dibutuhkan oleh 5 orang untuk kegiatan sosial di lingkungannya adalah 10, 7, 13, 20, dan 15 jam. Tentukan rata-rata jumlah jam dalam seminggu yang mereka gunakan untuk kegiatan sosial. Berdasarkan soal di atas, kita dapat memasukkan angka-angka ke dalam rumus sebagai berikut. Min sama dengan 10 tambah 7 tambah 13 tambah 20 tambah 15 dibagi 5 sama dengan 65 per 5 sama dengan 13. Artinya, rata-rata jumlah jam yang mereka gunakan untuk kegiatan sosial adalah 13 jam. Selain rata-rata atau min, ada juga modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Mari perhatikan contoh soal berikut. Di bawah ini adalah data berat badan dalam kilogram dari beberapa murid kelas 7. Tentukan modus data tersebut: 32, 35, 33, 32, 34, 31, 35, 35, 31, 34, 35, 31. Pertama-tama, kita harus menghitung berapa kali nilai muncul dalam data. Berdasarkan data tersebut, kita mendapatkan 31 sebanyak 3 kali, 32 sebanyak 2 kali, 33 sebanyak 1 kali, dan 34 sebanyak 2 kali, dan 35 sebanyak 4 kali. Karena 35 paling sering muncul, maka modus dari data di atas adalah 35. Jenis ukuran pemusatan data yang terakhir adalah median. Median membagi data menjadi 2 bagian sama banyak, sehingga median adalah nilai tengah dari data yang sudah terurut. Untuk menentukan median, pertama-tama kita harus mengurutkan semua data dalam urutan turun atau naik. Kedua,
Tentukan banyak data dan simbolkan sebagai N. Jika N ganjil, rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Sementara itu, N genap kita menggunakan rumus di bawah ini. Median sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 per 2. Ukuran penyebaran data. Pengukuran data dalam statistika yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jika kita dapat memperoleh jangkauan dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil, contohnya jika di suatu kelas siswa tertinggi memiliki tinggi badan 160 cm dan siswa terpendek memiliki badan 143 cm, kita akan mendapatkan jangkauan sebesar 23 cm. Sementara itu, kuartil adalah pengelompokan data statistika menjadi 4 bagian sama banyak. Ukuran kuartil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2 atau median, dan kuartil atas Q3. Untuk menentukan tiap-tiap kuartil, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, urutkan data dalam urutan turun atau naik. Kedua, tentukan nilai tengah atau median data. Ketiga, tentukan kuartil bawah Q1, yaitu nilai tengah dari kelompok data di bawah median Q2. Terakhir, tentukan kuartil atas Q3, yaitu nilai tengah dari kelompok data di atas median Q2. Jenis ukuran penyebaran data yang terakhir adalah jenis interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya adalah sebagai berikut. Q_D sama dengan Q3 dikurang Q1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.